Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ikuti keseharian aku ya. Nah, ini kira-kira pukul setengah 6 pagi. Aku mulai masak. Ini awak masak yang simpel saja. Ada ayam sisa hari Rabu, taruang, terus ada sayur. Nah, itu dia penampakan sayurnya. Lalu kita lanjut panaskan minyak. Jadi rencananya pagi-pagi ini saya mau mengantarkan mertua pergi berobat ke rumah sakit. Makanya kita pagi-pagi sekali sudah masak. Nah, tuh kawan, ada jaring, ada kantang. Rencananya kita eksekusi untuk hari ini. Semoga segala urusan kita pada hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah. Amin. Oh ya, bagi teman yang baru berhadir di vlog saya ucapkan terima kasih dan salam kenal. Silakan like, komen, dan share ya teman. Semoga persahabatan ini berlangsung sampai kapanpun. Tadi ayam sudah kita goreng, lanjut goreng jengkol alias jariang. Ini katanya kalau tidak makan jariang dalam 1 minggu, ke badan ini kurang sehat teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Apakah sama dengan saya? Jadi jengkol ini bisa juga kita istilahkan sebagai paracetamol atau bodrek ya teman-teman. Oh ya, apa saja kegiatan hari ini teman-teman semuanya? Semoga liburnya bermanfaat dan menyenangkan ya. Rencananya hari ini saya mau mengajak atau membawa mertua saya pergi berobat ke rumah sakit. Makanya pagi-pagi kita sudah masak ya teman-teman. Jadi mertua saya tuh beliau ingin memeriksakan kesehatan mata ke rumah sakit karena dulu beberapa tahun yang lalu, ada sekitar 3 tahun, beliau sudah operasi katarak, tetapi pada saat ini mata beliau masih belum ada perubahan, sehingga kemarin minta rujukan kembali untuk memeriksakan mata beliau ke rumah sakit. Terus kita lanjut goreng kentang ya teman-teman. Apa nih sambal teman-teman hari ini? Adakah sama dengan saya? Jadi kentang ini kita goreng sampai menguning ya teman-teman, agar rasanya lebih lembut dan gurih. Apabila tidak kuning, dia akan terasa mengeras dan cepat basi. Adakah berpendapat sama dengan saya? Nah, kita lanjut dengan terong. Terong ini kita potong-potong terlebih dahulu dan kita remas-remas dengan menggunakan air garam. Nah, itu dia penampakannya teman-teman. Ternyata terong saya itu banyak yang busuk, jadi makanya potongan terong saya itu tidak sama besar. Nah, itu dia penampakan yang busuk. Saya bila menggoreng terongnya itu kita cuci dulu dengan air garam agar tidak pahit. Nah, itu dia penampakan kentang saya yang telah mulai menguning. Nanti kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita ganti dengan terong. Lalu setelah diangkat kentang tadi, kita masukkan terong. Itu dia penampakan terongnya. Terong itu agar tidak kelat dan pahit, kita rendam dulu dengan air garam. Nah, setelah menguning nanti kita asingkan piringnya. Saya biasanya kalau goreng terong tidak dicampur dengan yang lain. Nah, ini dia penampakan lawak garumbu, rasanya gurih ya teman-teman. Nah, itu dia penampakan terong telah digoreng. Lanjut kita ganti dengan menggoreng lawak garumbu. Nah, kalau menggoreng lawak garumbu ini apinya tidak besar ya, hanya sedang saja dan tidak juga terlalu kecil, karena bila terlalu besar cepat matangnya dan terasa agak sedikit pahit teman-teman. Nah, setelah matang kita angkat dulu dan matikan dulu apinya karena cabenya belum saya giling.
Nah, itu dia penampakannya yang telah saya goreng. Nih, cabai sekitar 1 on, bawang merah, bawang putih. Nih, saya blender saja ya teman-teman karena sudah terdesak waktunya, dan segera kita masukkan ke dalam kuali. Itu dia penampakannya ya. Masakan hari ini hampir selesai, kita masak sampai berbau harum. Itu pensi sisa kemarin teman-teman untuk cemilan anak-anak. Dan lihatlah piring saya menumpuk karena sudah dari semalam air tidak mengalir ya, menumpuk lagi deh piringnya. Nanti kita cuci ya. Tuh tadi sudah saya nyambil ya teman-teman, mencuci piring. Nah, ini saya sudah berada di kota Solo. Tadi ini sudah agak siangan ya teman-teman. Tadi pagi saya sudah berada di RS, cuman ternyata dokter mata tidak masuk dan mertua saya balik sendiri ke rumah beliau, dan saya lanjutkan pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan perlengkapan sekolah anak saya seperti topi, dasi dan sebagainya. Dan ini perjalanan saya lanjutkan ke tempat pembuatan stempel dan nama-nama anak saya untuk ditempel ke baju sekolahnya. Jadi rencananya saya akan membuat stempel berupa penilaian terhadap murid saya nanti, khususnya kelas 1. Buat stempel ini saya terinspirasi dari melihat TikTok yang ada di dunia maya. Jadi kayaknya senang ya ada stempel untuk guru-guru tentang nilai anak-anak atau murid-murid kita. Karena hari masih pagi, saya sengajakan untuk berjalan itu supaya maraton ya teman-teman, jadi tubuh kita pun sehat. Tempat pembuatan stempelnya di sini saya memesan. Harga stempel yang saya pesan itu 70.000 teman-teman, dan nama untuk Bisa anak saya lokasi 3 buah sekali deh. nama itu 20.000. SMPT Golden Pembuatan School. stempel ini nanti notanya saya berikan ke bendahara sekolah dan bisa uangnya diganti oleh kepala sekolah ya. Gimana Bu Dian, bendahara sekolah kami? Dan alhamdulillah pembuatan stempelnya telah jadi. Saya pun akan berangkat pulang, dan inilah suasana kota Solo pada saat ini yang begitu sepi. Berbeda ya dengan suasana 10 atau 15 tahun yang lalu. Jalanan di kota Solo ini waktu dulu begitu rame, dimana masa-masa saya saat kuliah dulu. Ini mungkin dari dampak ekonomi atau resesi ekonomi, jadi segala macam kegiatan ekonomi di sekitar kita pada saat ini sangat menurun. Nah begitulah teman-teman, hanya sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam bahagia dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bye.